Assalamualaikum, bertemu lagi dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini Bunia akan menjelaskan tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Di dalam pembelajaran keempat ini, kita akan mempelajari beberapa materi. Di dalam pembelajaran keempat ini, kita akan mempelajari tentang kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Nah, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di tempat wilayahmu? Coba perhatikan sekitarmu. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam atau di atas bumi yang menampakkan diri dan terjadi secara alamiah. Maksudnya terjadi secara alamiah adalah bukan buatan manusia. Jenis dari kenampakan alam itu terbagi menjadi dua. Kenampakan alam yang berupa daratan, ada juga kenampakan alam yang berupa perairan. Coba perhatikan, yang dimaksud dengan daratan adalah tempat manusia berpijak. Contoh dari kenampakan alam daratan yaitu gunung. Gunung sendiri dapat diartikan daerah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Ingat anak-anak, saat kita memulai pembelajaran, siapkan buku catatannya dan selalu catat materi-materi yang penting. Contoh selanjutnya, pegunungan. Pegunungan dapat diartikan rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Jadi itu bedanya gunung dan pegunungan. Kalau gunung hanya satu, kemudian ada gunung lagi tempatnya jauh, tapi kalau pegunungan itu rangkaian, jadi ada banyak dan berjajar. Nah, itu namanya pegunungan. Contoh yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah bumi yang mempunyai ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi adalah dataran yang mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Kalau dataran rendah tadi antara 0 sampai 500 meter, kalau dataran tinggi lebih dari 600 meter. Kemudian lembah. Lembah adalah tanah yang lebih rendah dari sekitarnya di tepi kanan atau kiri sungai serta kaki gunung. Yang manakah bagian lembah? Bagian lembah adalah yang di bagian bawah ini, yang terdapat tendanya, ada orangnya. Nah, itu adalah lembah. Sedangkan tanjung, daratan yang menjorok ke laut. Coba perhatikan panah ini. Ini adalah tanjung. Ada juga pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Nah, ini adalah pantai. Pada bagian yang berpasir dan juga bagian ujung ini adalah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Karena tadi sudah saya jelaskan tentang daratan, sekarang Bunia jelaskan tentang perairan. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis atau bergerak atau mengalir seperti laut, sungai, itu bergerak ya.
maupun yang statis atau tergenang seperti danau. Nah, itu contoh dari perairan. Coba perhatikan kumpulan air yang statis atau yang tergenang. Maksudnya tergenang itu tidak kemana-mana, alirannya tetap di situ. Contohnya adalah danau. Danau dapat diartikan genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Nah, jadi perhatikan gambar ini, sekitarnya adalah berupa daratan. Kemudian ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan. Jadi airnya ini mengalir kalau sungai. Laut. Laut adalah perairan yang sangat luas dan juga dalam. Nah, ini laut. Kita tidak pernah tahu kedalaman laut secara pasti. Kemudian ada selat. Selat adalah lautan sempit yang terletak antara pulau-pulau. Perhatikan tanda panah ini. Nah, di bagian ini disebut selat. Kemudian ada teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok masuk ke daratan. Nah, yang saya beri tanda panah ini yang dimaksud dengan teluk. Jadi, lautan yang menjorok itu artinya masuk ke daratan. Nah, anak-anak, sekian banyak yang Ibu Nia jelaskan tadi itu adalah contoh dari kenampakan alam. Sekarang, selain kenampakan alam, juga ada kenampakan buatan. Kenampakan buatan dapat diartikan bentuk permukaan bumi yang terjadi karena aktivitas manusia, atau dapat diartikan sebagai kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya, perhatikan. Waduk. Waduk atau bendungan atau dam merupakan danau buatan. Ini fungsinya untuk pembangkit tenaga listrik dan juga untuk mengairi daerah sekitarnya. Kemudian ada pelabuhan. Pelabuhan atau bandar adalah tempat berlabuh atau singgahnya kapal-kapal, baik kapal barang atau kapal muatan penumpang. Kebun binatang. Nah, siapa yang sering ke kebun binatang? Meskipun di saat pandemi seperti ini kita tidak bisa ke kebun binatang, tapi tentunya dulu kalian pernah pergi ke kebun binatang bersama dengan orang tua atau saudara. Kebun binatang adalah tempat melestarikan hewan dari kepunahan dan mengembangbiakkan hewan tersebut. Bandar udara. Tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat. Perkebunan. Perkebunan adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman industri. Sedangkan pabrik, daerah yang sengaja dibangun untuk lokasi usaha dalam lingkup yang besar. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh dari kenampakan buatan yang dibuat oleh manusia. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang bentang alam Indonesia. Luas wilayah Indonesia sendiri mencapai 5.180.053 km persegi, yang terdiri dari 1.922.570 km persegi berupa daratan
dan 3.257.483 km persegi berupa lautan. Jadi kita ini memiliki daratan dan lautan yang sangat luas. Justru malah lebih luas lautan. Di Indonesia memang sering terjadi gempa. Kenapa di Indonesia sering terjadi gempa? Coba perhatikan. Di sini sudah ada peta dari lempeng bumi yang ada di dunia. Nah, Indonesia itu ada di 3 lempeng bumi ini. Yang bagian kuning ini adalah lempeng Eurasia. Sedangkan yang bagian pink agak tua atau ungu itu adalah lempeng Pasifik. Kemudian yang di bagian bawah itu adalah lempeng Indo-Australia. Jadi tidak heran kalau di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi. Kenapa? Karena di Indonesia dilewati oleh 3 lempeng. Ingat-ingat itu anak-anak ya. Selain Indonesia dilewati oleh 3 lempeng besar dunia, Indonesia juga termasuk negara yang memiliki banyak sekali gunung berapi. Gunung berapi di Indonesia ini ada banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Jadi perhatikan panahnya tadi ya. Jadi kita ini punya jajaran gunung berapi. Namun, jajaran gunung berapi ini juga mengakibatkan Indonesia memiliki tanah yang subur. Keadaan iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama, iklim musim. Iklim musim dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu. Satu periode itu adalah 6 bulan. Coba jangan lupa dicatat. Yang kedua, iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Sehingga kita hanya memiliki 2 musim. Musim penghujan dan musim kemarau. Nanti akan saya jelaskan. Iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Untuk 3 jenis iklim ini harus kalian catat agar nanti kalau ulangan bisa kalian baca kembali. Coba perhatikan musim penghujan. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Musim penghujan dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus dari Asia menuju Australia. Perhatikan tanda panah ini. Nah, angin muson yang mempengaruhi adalah angin muson barat. Merupakan angin yang berhembus dari arah Asia menuju Australia melalui Samudra Hindia, sehingga membawa titik-titik air mengakibatkan hujan. Sedangkan musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Perhatikan arah angin ini. Arah angin bergerak dari Australia menuju Asia. Dipengaruhi oleh angin muson timur. Angin muson timur merupakan angin yang berhembus dari arah Australia menuju Asia melewati gurun pasir sehingga mengakibatkan udara menjadi kering dan kita menjadi mengalami musim kemarau. Selain tadi kita sudah mempelajari tentang berbagai macam
bentang alam di Indonesia, mulai dari kenampakan alam, kenampakan buatan. Kita juga akan mempelajari tentang persebaran hewan yang ada di Indonesia. Persebaran hewan yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tipe asiatis. Tipe asiatis ini terdiri dari bagian Indonesia, wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Nah, ini adalah tipe asiatis. Jadi hewan-hewan yang ada pada wilayah-wilayah ini termasuk tipe fauna Indonesia asiatis. Sedangkan tipe peralihan yaitu pada wilayah Indonesia yang mencakup Sulawesi, Timur atau pulau-pulau kecil di bagian Nusa Tenggara ini, kemudian Maluku. Jadi wilayah ini adalah wilayah peralihan. Sedangkan tipe Australik adalah mencakup wilayah Pulau Halmahera. Coba perhatikan dari panah yang Bunia tunjukkan. Kemudian ada juga di Pulau Papua. Dan yang terakhir adalah Kepulauan Aru. Nah, ini tipe Australik. Di dalam pembagian wilayah ini terdiri dari 2 garis, yaitu garis Weber dan garis Wallace. Nah, selain persebaran fauna tadi, di Indonesia juga ada persebaran flora. Persebaran flora ini meliputi kawasan bagian barat dan juga kawasan bagian timur. Karakteristik ini harus kalian catat agar bisa diingat dan dibaca lagi saat akan menghadapi ulangan. Di wilayah barat yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, karakteristiknya ada jenis meranti-meranti yang sangat banyak. Namun di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, jenis meranti ini hanya sedikit. Contoh dari pohon meranti itu adalah, coba perhatikan ini. Ini adalah contoh bibit meranti. Nah, ini yang biasanya ditanam di hutan. Kemudian karakteristik yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Sementara di wilayah timur tidak terdapat beberapa jenis. Nah, kalau pohon rotannya mungkin kalian tidak terlalu tahu. Ini yang saya tampilkan adalah contoh rotan yang sudah jadi bahan industri. Kemudian di wilayah barat tidak terdapat hutan kayu putih, sementara yang di bagian timur terdapat hutan kayu putih. Nah, pohon kayu putih itu seperti ini. Kalau kalian mau, sekarang di sini atau di wilayah-wilayah tertentu banyak sekali orang yang menjual bibit pohon kayu putih. Nah, itu bisa juga ditanam di rumah. Kemudian yang keempat, jenis tumbuhan matoa itu sedikit. Nah, jadi memang kalau kita tinggal di wilayah Jawa, Bali, itu kita jarang sekali mengetahui tumbuhan matoa. Yang kita tahu sekarang hanya bagian buah matoa yang sudah dijual di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kalau dulu orang yang tahu matoa itu hanya orang Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Bagaimana sih bentuk pohon matoa? Nah, ini bentuk pohonnya. Kemudian yang kelima, jenis anggrek sedikit. Di Kalimantan, Sumatera itu jenis anggreknya sedikit. Jawa, Bali, sedangkan di bagian timur itu jumlah anggreknya banyak. Ini salah satu contoh anggrek saja yang saya tampilkan.
Yang keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Nah, kalau kita di Pulau Jawa, kita banyak sekali tahu nangka. Sedangkan kalau di bagian timur itu jarang orang tahu nangka itu ya. Kemudian yang terakhir, di wilayah Indonesia Barat tidak banyak tumbuhan sagu. Sementara di bagian timur terdapat tumbuhan sagu. Ini contoh tumbuhan sagu. Nah, itu adalah berbagai macam jenis flora, fauna yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang Ibu Guru jelaskan hari ini hanya beberapa saja yang penting. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tidak bosan-bosan untuk selalu melihat dan menonton YouTube dari Bunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.